Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun rekan-rekan berada. Perkenalkan, nama saya Lutfia Karsa Salma dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sekaligus melakukan demonstrasi penggunaan sistem ERP menggunakan aplikasi Odoo. Presentasi ini merupakan bagian dari uji profisiensi ERP yang mencakup konsep dasar ERP, integrasi antar modul, metodologi implementasi, hingga simulasi proses bisnis end-to-end. Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis inti seperti sales, inventory, dan finance dalam satu platform. Sebelum menggunakan ERP, biasanya setiap departemen memiliki sistem atau pencatatan masing-masing. Hal ini sering menimbulkan data yang tidak sinkron, redundansi input, serta laporan yang lambat dan kurang akurat. Melalui konsep single source of truth, seluruh departemen dalam perusahaan, baik sales, gudang, maupun keuangan, menggunakan satu database yang terpusat. Dengan demikian, data menjadi konsisten dan laporan dapat dihasilkan secara real time. Pada ERP, akuntansi berperan sebagai jantung dari seluruh integrasi sistem. Setiap transaksi operasional yang terjadi di modul lain, seperti penjualan, pembelian, maupun produksi, akan secara otomatis membentuk jurnal debit dan kredit. ERP merangkap konsep double entry bookkeeping sehingga laporan neraca dan laba rugi selalu terupdate, manajemen dapat memantau kondisi keuangan secara real time. Lalu selain itu, struktur Chart of Accounts atau COA yang terorganisir membantu memastikan pencatatan keuangan tetap konsisten dan sesuai dengan standar. Dengan kata lain, seluruh modul ERP pada akhirnya bermuara pada laporan keuangan. Maka dari itu, modul akuntansi di sini disebut jantung dari integrasi. Selanjutnya adalah integrasi ERP pada sisi operasional dan supply chain. ERP mendukung three-way matching, yaitu validasi antara purchase order untuk penerimaan barang dan tagihan vendor. Kemudian ada metode FIFO atau first in first out untuk penilaian persediaan, serta inventory tracking secara real time. Integrasi ini membantu perusahaan menghindari stock out, kelebihan stok, serta kesalahan pembelian, karena seluruh data persediaan selalu terupdate dan terhubung langsung dengan modul lain. Dalam implementasi ERP, terdapat beberapa tahapan strategis yang perlu diperhatikan. Tahap pertama adalah gap analysis, yaitu membandingkan proses bisnis yang berjalan dengan fitur standar yang disediakan oleh Odoo. Tahap berikutnya adalah data migration, di mana master data seperti produk dan customer diimpor menggunakan format CSV atau XLSX agar transisi dari sistem lama ke sistem ERP berjalan lebih mulus. Selanjutnya adalah prinsip standard over custom, yaitu memprioritaskan penggunaan fitur standar ERP untuk mempermudah proses maintenance dan upgrade versi ke depan. Selain aspek teknis, keberhasilan implementasi ERP juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengguna dan proses adaptasi user terhadap sistem baru. Skenario bisnis. Pada bagian ini, saya akan menggunakan sebuah skenario bisnis sebagai dasar demonstrasinya. Skenario ini mencakup order to cash, yaitu proses dari sales order hingga pembayaran pelanggan, lalu procure to pay, yaitu pembelian bahan baku hingga pembayaran ke vendor, serta manufacturing, yaitu proses produksi barang jadi berdasarkan bill of materials. Skenario ini menunjukkan integrasi antar modul dalam satu siklus bisnis penuh, di mana setiap aktivitas saling terhubung dan berdampak langsung pada laporan keuangan. Manajemen, keberhasilan, dan keamanan data. Agar sistem ERP dapat berjalan dengan optimal, aspek keamanan dan validasi juga sangat penting. ERP menyediakan user roles untuk membatasi akses sesuai dengan wewenang pengguna, lalu ada audit trail sebagai catatan aktivitas pengguna, serta terakhir ada user acceptance testing atau UAT untuk memastikan sistem telah sesuai dengan kebutuhan pengguna sebelum digunakan secara penuh. Tanpa kontrol akses dan UAT yang baik, implementasi ERP berisiko mengalami kegagalan meskipun sistem sudah berjalan. Alasan pemilihan Odoo. Pada presentasi kali ini, saya menggunakan platform Odoo sebagai implementasi ERP saya. Saya memilih Odoo karena pertama, Odoo ini bersifat modular sehingga modul dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis saya. Lalu ada open source yang memberikan fleksibilitas dalam pengembangan serta terintegrasi lintas modul sehingga mendukung proses bisnis end-to-end dalam satu sistem. Selanjutnya, saya akan masuk ke sesi demonstrasi sistem ERP menggunakan Odoo. Kebetulan di sini saya menggunakan website Odoo. Demo ini akan menggunakan skenario bisnis soft cookie shop untuk memperlihatkan bagaimana proses bisnis berjalan dari awal hingga akhir dalam satu sistem ERP.
Di sini kita masuk ke website Odoo-nya. Di sini saya sudah login, ini akun saya. Kebetulan saya juga sudah membuat database-nya. Bisa dilihat ini database yang sudah saya buat, Soft Cookie Shop. Mari kita hubungkan. Kita masuk ke Odoo yang untuk mengelola modul-modul yang ada. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang saya gunakan di sini. Jadi perusahaan Soft Cookie Shop ini adalah perusahaan usaha manufaktur kue yang mengintegrasikan proses dari pembelian bahan baku hingga penjualan ke pelanggan. Siklus yang akan saya demokan nanti itu akan mencakup procure to pay, manufacturing, dan order to cash. Sebelum saya mulai, saya akan memperlihatkan profil perusahaannya. Saya sudah mengkonfigurasi profil perusahaannya sebelumnya dari gambar, lalu nama perusahaan, kemudian alamat, dan mata uangnya juga sudah saya set menjadi rupiah. Emailnya juga sudah saya set ke email. Lalu untuk penggunanya, saya sendiri sebagai administrator. Pertama-tama, saya akan memperlihatkan master data atau stok dari produk-produk yang saya gunakan di perusahaan ini. Di sini saya membagi produk menjadi 3 kategori, yaitu bahan baku, bahan kemasan, dan produk jadi. Bahan baku di sini merupakan bahan-bahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk membuat produk jadi yang akan dijual nantinya. Jadi saya akan ambil contoh tepung terigu. Karena ini merupakan bahan baku, jadi tepung terigu ini tidak dijual di perusahaan sedang saya demokan ini. Jadi di bagian penjualan saya tidak checklist, tapi hanya di bagian pembelian saja yang saya checklist. Lalu tipe produk yang merupakan barang, kemudian lacak inventarinya saya checklist supaya tepung terigunya tercatat di stok gudang perusahaannya. Lalu untuk harga modalnya saya set 12.000 per kilogram. Di sini saya tidak memakai unit, tapi memakai kilogram untuk seluruh bahan bakunya. Lalu kategorinya saya bikin ke bahan baku. Di sini kita bisa bikin kategori lain. Di sini saya sudah membuat 3 kategori baru, produk jadi, bahan kemasan, dan bahan baku. Kemudian bahan kemasan, saya akan mengambil contoh ke kertas minyak. Sini sama seperti bahan baku, hanya pembelian saja yang saya checklist, tipe produknya masih sama barang, lalu lacak inventarisnya saya checklist juga. Kemudian untuk modalnya saya set 250 per unitnya. Berbeda dengan bahan baku yang menggunakan kilogram, untuk kemasan saya menggunakan unit. Di sini 250 rupiah per unitnya. Karena di sini sih 100 ya, jadi saya bagi. Kemudian kategorinya berbeda dengan bahan baku, saya menggunakan bahan kemasan karena ini untuk packaging si cookiesnya. Lalu ke produk yang akan dijual oleh perusahaan, yaitu produk jadi. Saya akan mengambil contoh strawberry cream cheese soft cookies. Di sini bisa dilihat berbeda dengan 2 kategori sebelumnya. Kategori ini saya checklist di bagian penjualannya saja, bukan di bagian pembelian, karena ini merupakan barang yang dibuat oleh perusahaan sendiri, bukan dibeli vendor gitu. Kemudian tipe produknya sama barang, lacak inventaris juga sama agar supaya tercatat di gudang. Lalu di sini modalnya tidak bisa sembarangan kita setting sendiri, tapi melainkan dengan cara hitung harga dari BOM. BOM itu adalah Bill of Materials. Bill of Materials ini bisa dibilang fitur Odoo yang memungkinkan penggunanya untuk menghitung modal secara otomatis. Kita coba lihat BOM dari strawberry cream cheese ini. Sini saya sebenarnya sudah konfigurasiin ya. Ini komponen-komponen ini merupakan bahan-bahan yang harus ada dan harus digunakan untuk membuat 1 unit strawberry cream cheese soft cookies ini. Jadi untuk membuat 1 cookies strawberry ini memerlukan 0,2 baking soda dan seterusnya sampai white chocolate chip tulip ini. Kita bisa menambahkan bahan juga di sini, tapi karena hanya bahan-bahan saja yang dibutuhkan buat cookies, jadi saya tidak akan mencontohkan penambahan bahannya. Kemudian jika setelah selesai ngeset komponen dan kuantitas unitnya, kita kembali ke strawberry cream tadi. Ini sudah set otomatis seharusnya ya. Kemudian kita klik hitung harga dari BOM ini. Dan Odoo akan otomatis menghitung harga modal dari strawberry cream cheese soft cookies ini, yaitu 17.506 rupiah per 1 piece strawberry cream cheese. Kemudian harga jualnya di sini bebas mau ngeset berapa. Di sini saya set 25.000 per unitnya. Kemudian setelah pengenalan produk, kita ke modul purchase untuk membeli bahan baku ke vendor untuk pembuatan cookies kita. Di sini kita buat baru, lalu pemasoknya atau vendornya kita pilih PT Pastry Indonesia, lalu tambahkan produk. Di sini tambahkan produknya
Misal saya ingin membeli cream cheese sebanyak 2 kilogram. Sebelumnya saya akan tunjukkan dulu stok cream cheese-nya ada berapa. Ada 5,7 kilogram. Di sini kita beli 2 kilo, dan kita kirim RFQ-nya. Sini itu akan mengirim email otomatis ke pihak vendor tentang barang yang mau kita pesan. Sini PPW-nya sudah dikirim, lalu kita konfirmasi ordernya. Setelah dikonfirmasi order pembeliannya, kita coba lihat di produk apakah sudah masuk cream cheese-nya. Bisa dilihat di sini cream cheese-nya belum masuk karena dari kitanya belum divalidasi, belum diterima penerimaan. Kita klik validasi, kemudian selesai, kemudian kita cek produknya apakah sudah bertambah stoknya. Bisa lihat di sini stok cream cheese-nya sudah bertambah jadi 7, yang tadinya 5. Kemudian kita akan coba untuk membuat produk dari cookies ini. Yaitu kita masuk ke modul manufacturing, produksi. Sini kita buat baru. Kemudian produk yang akan kita buat, kita lihat di sini. Kita cari yang masih 0 ya untuk demonstrasi kali ini. Saya mau buat strawberry cream cheese. Ini bukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi kali ini. Untuk membuat 1 unit strawberry. Dan saya di sini akan membuat 5 unit. 5 piece strawberry. Lalu kita konfirmasi. Sini bisa lihat draft tadi yang sudah kita buat. Bisa kita langsung mulai. Kemudian produksi semuanya. Nah, di sini setelah produksi semuanya sudah selesai, kita bisa lihat di sini sudah selesai. Lalu kita cek stok produknya. Bisa lihat sudah bertambah, stoknya jadi 5 karena sudah diproduksi tadi di manufaktur. Kemudian kita akan masuk ke demonstrasi pembelian dari pihak customer maksudnya. Jadi kalau dari kita masuknya ke sales atau penjualan, order to cash. Kita masuk ke modul penjualan, lalu kita klik baru. Sini masih order ya, masih awal, masih request dulu penawarannya. Kita masukkan nama pelanggannya. Saya akan pakai yang sama. Ini kita bisa bikin baru lagi ya. Misal pelanggannya ada lagi, saya akan pakai nama yang ini, Askia, dengan emailnya Askia. Kita bisa buat baru sebenarnya. Sini masukin nama pelanggannya, emailnya, telepon, nama perusahaan jika ada, atau kalau memang mau perorangan tidak perlu juga tidak masalah. Kemudian alamat tempat tinggalnya, lalu simpan. Terus jika yang membeli adalah perusahaan, misalnya belian per batch atau grosir, mereka beli grosir kita, kemudian kita bisa masukkan nama perusahaannya, emailnya, dan telepon, alamat, dan semisal ada website atau labelnya. Kemudian kita simpan. Tapi di sini untuk contoh kali ini saya akan memakai nama pelanggan yang sudah ada. Di sini kita tambahkan produk. Saya mau coba misal strawberry cream cheese yang barusan kita produksi. Saya beli 2. Lalu coklat 8. Di sini jika tandanya merah, tandanya stok yang ada di gudang itu tidak sampai 8. Tidak sampai dengan kuantitas order yang diinginkan. Tandanya kita harus memproduksi lagi barang Sofukise ini. Jadi untuk demo kali ini saya akan buat saja. Kalau hijau berarti stok yang ada di gudang memenuhi jumlah kapasitasnya. Setelah selesai kita kirim. Di sini akan mengirim invoice ke customer. Bisa dilihat di sini email invoice-nya sudah masuk. Ini ada data lengkap invoice-nya. Rp100.000 merupakan nominal yang harus dibayarkan oleh customer. Di sini. Kemudian lanjut dari sisi penjual, dari staffnya, kita bisa konfirmasi pesanannya. Kemudian kita buat fakturnya. Faktur reguler buat draft. Lalu kita konfirmasi.
Dari sini kita bisa masukkan pembayaran. Jika customer sudah bayar, kita masukkan pembayaran, create payment. Statusnya sudah, statusnya menjadi in payment, kemudian kita ke pembayaran. Kita validasi statusnya, dan status menjadi lunas setelah divalidasi. Kemudian kita ke sales order, lalu ke bagian pengiriman untuk menindaklanjuti cookies yang sudah dibayarkan oleh pelanggan. Kita klik validasi, dan barang sudah siap dikirim ke customer atau pelanggan. Kemudian kita lihat produknya, bisa dilihat di sini status stoknya sudah berkurang ya, strawberry juga menjadi 3. Kemudian untuk laporan keuangannya, kita masuk ke modul akuntansi, bisa dilihat di sini apakah laporan keuangan, apakah semua transaksi itu balance, benar untuk keuangannya. Di sini kita ke laporan, lalu ke ledgers, ke saldo trial. Bisa dilihat di sini debitan kreditnya seimbang 313.700. Itu berarti semua purchase dan sales tadi berjalan dengan lancar. Mungkin sekian demonstrasi Odoo dari saya, demonstrasi implementasi ERP pada platform Odoo. Mungkin sekian demonstrasi implementasi ERP pada platform Odoo. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ERP berperan penting dalam mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Masuk penggunaan sistem ERP membantu meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pengambilan keputusan. Serta implementasi yang tepat memerlukan kesiapan teknis dan pengguna. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi ERP dan pemanfaatannya dalam dunia bisnis. Terima kasih dan sampai jumpa.